Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Nabila dari program studi agribisnis NIM 70. Di sini saya akan mengidentifikasi bisnis yang bergerak di bidang pertanian, yaitu UMKM pabrik tahu di Desa Klagen. Berikut penjelasan tentang pabrik tersebut. Haji Nurkolis ya, usaha tahu pribadi ya, terus satu hari 1 pintal, penghasilan per hari kira-kira 100 bersih, jadi 1 bulan 3 juta, tanpa lingkungan tidak ada masalah. Nah, Pemilik dari pabrik tahu adalah Haji Nurkolis. Tahun berdirinya pabrik tahu yaitu pada tahun 2005, yang berdiri tepatnya di Dusun Klagen, Desa Tropodo. Untuk jenis kepemilikan bisnis yaitu perusahaan perseorangan. Usaha pabrik tahu ini didirikan secara mandiri oleh pemilik tanpa campur tangan pihak lain. Modal yang digunakan menggunakan modal pribadi. Dengan begitu, jika terdapat keuntungan dan kerugian, maka sepenuhnya hak Haji Nurkolis selaku pengusaha. Jadi, di dalam usaha ini tidak ada campur tangan siapapun yang membantu modal ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu lingkungan bisnis yang ada di pabrik tahu. Untuk lingkungan internal, yang pertama yaitu bahan baku untuk tahu sendiri yaitu kedelai mudah didapatkan dan dijangkau. Yang kedua, tenaga kerja yang dipekerjakan di pabrik tersebut yaitu sebanyak 8 orang. Yang ketiga, modal yang mencukupi dari pemilik merupakan lingkungan internal. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Yang pertama, banyaknya pabrik tahu di daerah setempat yang berpotensi sebagai pesaing bagi pabrik tahu tersebut. Yang kedua, adanya pembeli tetap atau pelanggan, di mana pelanggan tersebut akan membeli produk yang dihasilkan dari pabrik tahu Pak Nurkolis. Selanjutnya yaitu pemasok bahan baku yang mudah dijangkau. Jadi, untuk bahan baku semacam kedelai, ada pemasok yang datang memberikan bahan baku tersebut sehingga mudah dijangkau dan didapat. Untuk struktur organisasi di pabrik tersebut seutuhnya dipegang oleh pemimpin pabrik, yaitu Pak Nurkolis sendiri selaku pemilik. Jadi struktur organisasi ini termasuk dalam struktur organisasi lini, di mana direktur dapat berkomunikasi langsung dengan bawahannya. Sedemikian rupa, Bapak Nurkolis bisa langsung berkomunikasi dengan para karyawannya yang berjumlah 8 orang. Pada saat mendirikan pabrik tahu, Pak Nurkolis sudah menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia, di mana yang pertama yaitu planning. Pak Nurkolis sudah menentukan berapa banyak produksi dalam 1 hari, yaitu sekitar kurang lebih 1 kuintal per hari, sehingga dalam 1 bulan Pak Nurkolis bisa menghabiskan 3 ton kedelai. Yang kedua yaitu organizing.
Pak Nurhali sudah membagi tugas untuk masing-masing karyawan sesuai dengan keahlian. Jadi, penempatan karyawan sesuai dengan keahlian masing-masing, tanpa ada pandang bulu. Yang ketiga yaitu actuating, mengarahkan karyawan apabila terdapat kesalahan dalam bekerja. Jadi, pengusaha berhak menegur langsung karyawannya apabila ada kesalahan saat bekerja. Yang keempat yaitu controlling, mengoreksi apabila ada karyawan yang seringkali melakukan kesalahan. Selain itu ada juga kegiatan evaluasi untuk tiap kesalahan yang dilakukan oleh para pegawai. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam usaha pabrik tahu ini selama berdiri sejak tahun 2005, adanya pabrik tahu ini tidak berdampak negatif pada masyarakat setempat, dikarenakan pengusaha sudah meminimalisir kekurangan dengan cara membuang limbah dengan baik, tanpa mengganggu ekosistem sekitar. Selain itu, lingkungan dari pabrik juga terbilang teratur dan rapi. Jadi, masyarakat bisa menerima adanya pabrik tahu tersebut karena tidak mengganggu ekosistem sekitar dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut.